NIM 2414041026 dan ini adalah animasiku. Halo semua, perkenalkan nama saya Nyoman Dita Santi, saya dipanggil Gita dengan NIM 2414041032 dan ini animasi. Hai semua, perkenalkan nama saya Rodo Indardianti dengan NIM 2414041007 dan ini dia animasiku. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dia Sulisari dengan NIM 2414041035. Ini animasi saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nilo Dinda Diastari dengan NIM 2414041079 dan ini animasi. Oke, pada presentasi kali ini saya akan menyampaikan tentang definisi bela negara dan keamanan nasional. Pada bela negara terdapat dua kata yakni bela dan negara. Bela merupakan suatu sikap mempertahankan, sedangkan negara merupakan suatu wilayah dengan satu pemerintahan. Jadi, bela negara merupakan sikap dan perilaku warga dalam upaya pembelaan negara yang dijiwai oleh kecintaannya pada NKRI yang berdasarkan Pancasila. Setelah itu, keamanan nasional diartikan sebagai kondisi ataupun keamanan yang bersifat nasional, menggambarkan terbebasnya negara, masyarakat, dan warga negara dari segala bentuk ancaman ataupun tindakan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Nah, dari definisi di atas, mengapa bela negara berkaitan dengan keamanan nasional? Dikarenakan bahwa bela negara itu merupakan sikap setiap warga dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan jika setiap warga sadar dan paham tentang bela negara, maka akan terciptanya keamanan nasional. Dasar hukum yang mengatur bela negara di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Mengenai keamanan nasional diatur dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Pasal 30 ayat 1 berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Serta pasal 30 ayat 2 yang berbunyi usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dengan demikian, menurut pasal ini, keamanan dan perlindungan negara termasuk di dalamnya perlindungan terhadap segenap rakyat Indonesia dilakukan oleh TNI dan Polri dengan dukungan rakyat. Usaha bela negara bagi rakyat Indonesia juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada pasal 9 ayat 2 yang berbunyi keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, pengabdian sesuai dengan profesi. Pertahanan dan keamanan negara tidak dilaksanakan dengan mempersenjatai seluruh rakyat secara fisik, melainkan merupakan keikutsertaan seluruh rakyat dalam negara melalui bidang profesinya masing-masing. Peran warga negara dalam bela negara di Indonesia diatur oleh Undang-Undang 1945 pada pasal 27 ayat 3 yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara. Bela negara meliputi sikap dan perilaku yang dijiwai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, serta rela berkorban demi kedaulatan dan keutuhan negara. Dengan demikian, bela negara bukan hanya tanggung jawab militer, tapi juga seluruh masyarakat. Nah, di sini juga ada warga negara dapat berkontribusi dalam bela negara secara non-fisik melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu pendidikan kewarganegaraan, yaitu mempelajari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa. Nah, yang kedua ada pengabdian sesuai profesi, di mana menggunakan keahlian profesional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti guru yang mendidik atau dokter yang merawat. Nah, yang ketiga ada sikap anti korupsi, menghidupi nilai-nilai anti korupsi dan berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi sebagai wujud cinta tanah air, yaitu seperti membayar pajak, menjalankan kewajiban berperpajakan untuk mendukung pembangunan negara.
Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin kedengarannya berat, tapi sebenarnya penting banget buat kita semua. Yap, kita bakal bahas tentang bela negara. Kita dalam menjaga negara tidak harus menjadi TNI atau polisi, tapi kita semua sebagai warga negara juga memiliki perannya masing-masing. Program bela negara sudah diimplementasikan dalam berbagai bentuk. Ada yang lewat pendidikan, pelatihan, dan lainnya. Contohnya ialah di sekolah kita ada mata pelajaran yang namanya PPKN. Lewat mata pelajaran PPKN, kita diajarin nilai-nilai Pancasila, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, di PPKN kita juga diajarin bagaimana sih cara berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, sampai gimana cara critical thinking dalam menghadapi isu-isu sosial dan politik. Jadi mulai sekarang yuk kita lebih aware atau peduli lagi sama peran kita sebagai warga negara. Cukup jadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, itu udah termasuk bela negara loh. Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional Indonesia berfokus pada sistem merata yang mengintegrasikan kekuatan militer dan non-militer untuk menjaga keamanan negara secara menyeluruh. Berikut adalah beberapa komponen kunci dari strategi ini. Sistem pemerata, doktrin yang menggabungkan semua komponen baik militer maupun non-militer dalam upaya pertahanan. Strategi pertahanan mengandalkan dukungan rakyat dan keterpaduan antara kekuatan darat, laut, dan udara. Tantangan dan peluang, memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur membawa tantangan baru dalam infrastruktur pertahanan, tetapi juga peluang untuk memperbarui sistem pertahanan dengan teknologi modern. Rencana jangka panjang, memastikan semua aspek pertahanan terintegrasi dalam perencanaan strategis yang menyeluruh. Dengan pendekatan ini, Indonesia berupaya untuk memperkuat ketahanan nasional dan menghadapi berbagai ancaman baik tradisional maupun non-tradisional secara efektif. Keamanan nasional pada dasarnya adalah upaya untuk menjaga rumah besar kita ini tetap aman dan nyaman bagi semua penghuninya. Namun, tentunya rumah besar kita ini pernah menghadapi ancaman dan tantangan yang beragam. Mari kita jelajahi ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia melalui contoh-contoh nyata yang pernah terjadi di negeri kita. Di mana yang pertama ada ancaman militer, yang dimana dapat kita contohkan pada seperti pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITII yang berlangsung pada tahun 1949 sampai 1962, di mana gerakan separatis bersenjata ini yang dipimpin oleh Kartosuwiryo bertujuan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Konflik ini berlangsung selama lebih dari 1 dekade dan menyebabkan ketidakstabilan di beberapa wilayah. Lalu yang kedua ialah adanya ancaman non-militer, yang dimana ancaman non-militer ini seringkali lebih sulit dideteksi dibandingkan dengan ancaman militer. Namun, dampaknya bisa sama besarnya, dimana yang pertama ialah dapat kita contohkan seperti terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 sampai tahun 1998, di mana terjadi nilai tukar rupiah yang anjlok, inflasi melonjak, dan pengangguran meningkat drastis. Krisis ini tidak hanya menghancurkan perekonomian, tetapi juga memicu kerusuhan sosial. Teman-teman, mari kita ingat bahwa keamanan nasional bukanlah konsep abstrak. Namun, seperti menjaga sebuah rumah, menjaga keamanan nasional adalah tugas yang tak pernah selesai. Tapi, dengan kesadaran dan kerjasama, kita bisa memastikan bahwa rumah besar ini tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua penghuninya. Oke, sebelum berakhir, aku harap untuk merefleksikan materi tadi, aku harap teman-teman dapat duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Dimana aku minta di setiap kelompok dapat membuat peta konsep dengan materi bela negara dan keamanan nasional. Dimana peta konsep tersebut dapat kalian kreasikan sekreatif mungkin, dapat dengan berbagai gambar ataupun berbagai warna lainnya. Dimana dengan harapan melalui peta konsep tersebut dapat menguji wawasan dan pemahaman kalian akan materi yang telah dipaparkan tadi. Jadi semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.